Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah konten yang membahas tentang berita-berita yang beredar di media mainstream maupun media sosial, yang kemudian kita buka ruang diskusi publik atas berita-berita yang sudah beredar. Tidak ada niat sedikit pun untuk mendiskreditkan, menyinggung pihak manapun, tapi ini murni adalah pembahasan diskusi ruang publik terhadap narasi atau berita yang sedang beredar di sosial media teman-teman maupun media mainstream. Kita akan membahas debat Ketua YouTuber Nusantara, Bang Agri Fanani, dengan mereka yang hari ini menjadi tersangka terkait dengan tuduhan kepada Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Ada Kurnia di sana dan juga ada Mas Roy Suryo. Dalam debat tersebut sangat seru, sangat sengit, dan saya penasaran untuk menyaksikan. Kita sama-sama melihat video yang lagi beredar di sosial media ini teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan saksikan. Let's go. Di sini captionnya, Kurnia kalah debat dengan Agri Fanani sampai terdiam dan ngos-ngosan katanya. Kenapa kemudian dia pengen dihargai? Apa ini? Nah, ini di acara CNN teman-teman ya. CNN head to head, kita sama-sama saksikan. Sisi lain mereka nggak menghargai proses. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi, atau sisi lain mereka nggak menghargai proses. Nah kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Gimana coba? Kan nggak seperti itu Tampaknya caranya. indah sekali yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani ini ya. Anda perlu tahu, ini ada rekam jejak namanya. Kami ini bangkotan dalam urusan perjuangan ya. Jadi kalau Anda bicara demokrasi, kami mungkin yang paling mengerti demokrasi. Memulai dari tahun 2022, kami merasakan pahitnya perjuangan di pengadilan ya. Tapi demokrasi yang Ibu sampaikan itu adalah ada beda di antara kita berdua. Versi nah, itu, bukan versi. yang versi Tidak yang Ibu versi, rasakan, tidak versi. ya, Tidak versi. Baik perasaan tidak Ibu. versi. Kalau Anda seperti YouTuber ini demokrasi, mengambil bahan-bahan kalian harus untuk menghargai menjelekkan juga orang lain tanpa suatu fakta bukan dan kemudian data. kalian YouTuber mengambil bahan-bahan untuk menjelekkan orang tanpa mengambil data dan fakta. Emang iya teman-teman ya. Ya, next dulu. Jangan beri tanggapan dulu. Demokrasi sendiri, hebat sendiri, benar sendiri, sementara semua orang lain salah. Itu bukan demokrasi. Kok demokrasi seperti itu? Demokrasi apaan? Demokrasi kok versi saya? Ya nggak bisa begitu lah. Hormati juga orang lain. Ya katakan sama Bang Agri. Bang Agri, Anda hanya buzzer. Emang iya, langsung dituduh Anda hanya buzzer Anda. Aduh. Ya, next. Nah, kenapa kemudian kalian nggak mau ngurus? Buzzer yang dipelihara untuk memelihara kekuasaan. Dia mengatakan itu. Sebelumnya saya tarik sedikit ke belakang teman-teman. Sebelumnya dia mengatakan YouTuber itu hanya asal ngomong ya, mengambil bahan untuk menjelek-jelekan orang lain tanpa ada data, bukti atau fakta. Lantas berselang dari perkataan pernyataan itu, mungkin entah dia terbawa emosi atau tidak, dia mengatakan bahwa Anda hanya buzzer yang dipelihara untuk memelihara kekuasaan. Dia itu sudah memberikan tuduhan, dan apakah itu ketika dia menyampaikan hal itu, dia menyodorkan fakta, bukti dan data? Enggak kan? Dia mengatakan YouTuber Anda Agri Fanani hanyalah buzzer yang dipelihara untuk melanggengkan kekuasaan. Tunggu ya, melanggengkan atau apa ya? Bentar. Itulah, hormati juga orang lain. Yang dipelihara untuk kenapa kemudian kalian nggak mau? Buzzer yang dipelihara untuk memelihara kekuasaan. Mana Bu fakta dan buktinya? Seperti apa yang Anda katakan? Karena Anda mengatakan bahwa YouTuber dalam memberikan pendapat, dalam bernarasi itu taunya hanya untuk menjelekkan orang lain tanpa bukti, data dan fakta. Saya kembalikan kepada Anda. Anda yang adalah seorang pejuang, Anda katakan Anda seorang pejuang,
Anda adalah seorang yang sering banget di pengadilan. Nah, Anda yang mengatakan bahwa Anda selalu mengatakan sesuatu berdasarkan dengan bukti dan fakta, saya pertanyakan kembali, Bu. Anda mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa kami ini YouTuber Nusantara, Agri Fanani adalah buzzer yang dipelihara untuk memelihara kekuasaan. Saya tanya, mana data, fakta, atau bukti bahwa kami ini buzzer yang dipelihara untuk memelihara kekuasaan? Kekuasaannya siapa? Dan apa data, bukti, dan fakta yang bisa Anda utarakan atau kemukakan sehingga itu memperkuat dengan apa yang Anda katakan. Kalau Anda tidak mengemukakan data fakta, berarti Anda seperti apa yang Anda katakan kepada Bang Agri, bahwa hanya Anda katakan kepada YouTuber bahwa hanya menyampaikan, menghina atau menjelekkan orang lain tanpa bukti, fakta, dan data. Ya, logikanya seperti itu. Bisa kita balikan kepada dia, teman-teman. Buzzer dari mana? Kami ini organik. Ya, kami ini YouTuber, buzzer itu dibayar. YouTuber Nusantara miskin. Saya katakan ya, kami ini pope. Orang Manado bilang pope. Ya, miskin. Saya saja pengen ikut Rakernas PSI di Makassar, dekat loh. Dekat dari Manado ke Makassar, dekat. Tapi karena kantong saya kering. Ya, saya miskin, Bu. Pendapatan YouTube saya pun menurun bulan ini. Bang, curhat ini. Ya, saya berpikir 2 kali. Saya pengen ikut ketemu Opung Parbelak, ketemu Agri Fanani yang lagi top sekarang ya. Masuk TV Bang Agri di mana-mana kata YouTuber Nusantara. Ketemu Bang Bill, ketemu dengan teman-teman Bang Leo Sirait. Ada bukan partai politik, ada Pak dosen di sana. Ya, pengen ketemu mereka di sana, tapi apalah daya, kantong saya menangis. Ya, jadi Bu, saya berani, ya, di Alkitab saya itu dilarang, di ajaran saya dilarang untuk bersumpah. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Bu, saya berani rela mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Kalau saya berbohong dengan mulut saya, ya, jika saya berbohong, saya rela kehilangan apapun dalam kehidupan saya. Saya YouTuber Nusantara ini bukan buzzer. Kami tidak dibayar atau dibiayai oleh siapapun untuk saat ini. Ya, untuk saat ini, ya. Siapa tahu nanti, ya. Bang, Anda berharap jadi buzzer ya? Ya, tidak ya teman-teman ya. Kalian bisa mendengarkan nada saya berbicara saat ini. Saya mengatakan dengan jujur bahwa saya secara pribadi, nggak tahu teman-teman YouTuber Nusantara yang lain ya, tapi sepengetahuan saya, kami YouTuber Nusantara tidak dibayar oleh siapapun. Terserah kalian mau curigai apakah karena kita bertemu dengan Pak Jokowi tahun lalu. Saya baru pertama kali, 1 kali saja ketemu dengan Pak Jokowi. Itu pun uang tiket ke sana itu subscriber saya yang patungan. Subscriber saya, karena saking mereka ingin melihat saya bertemu dengan Pak Jokowi, mereka rela sawer, mereka transfer untuk biaya perjalanan. Itu saya sangat bersyukur. Saya mempunyai orang-orang yang mencintai saya dan mencintai Pak Jokowi tentunya, teman-teman ya. Jadi kalau hari ini ada narasi-narasi yang mengatakan YouTuber Nusantara itu buzzer, YouTuber Nusantara itu adalah orang yang dibayar untuk memelihara kekuasaan. Come on. Siapa kami ini? Kami hanya orang kampung. Lantas kemudian ada penguasa yang mau memelihara kami. Kami sih berharap seperti itu. Tapi tidak juga dilirik teman-teman ya. Tapi it's okay. Kami ini organik, konten kreator yang benar-benar hadir di ruang publik, menjadi corong untuk menyampaikan opini-opini kami yang sedikit resah di tengah-tengah masyarakat
kami belajar dari perjalanan kehidupan kami menjadi seorang konten kreator. Awalnya ceplas-ceplos ya, awalnya hajar sana hajar sini, tapi seiring berjalannya waktu kami sadari bahwa YouTuber Nusantara hari ini sudah semakin besar dan sudah menjadi perbincangan di dalam elit-elit politik juga, teman-teman. Makanya kita benar-benar harus upgrade kapasitas. Kita harus upgrade agar supaya kita bisa dipercaya masyarakat. Dari perkataan juga kita harus ada revolusi dari bagaimana kita menyampaikan narasi. Kita harus pintar dan menghindari hate speech, menghindari ujaran kebencian, menghindari hal-hal yang berbau hoax. Karena bagaimana kita mau melawan hoax, tapi akhirnya kita terjebak dengan hal itu, teman-teman. Ya, setidaknya YouTuber Nusantara berbenah untuk mencerdaskan masyarakat. Kita saksikan lebih dulu. Sementara kalian dengan pengen dipercaya, Anda mengatakan hal yang Anda ketahui, yang terus-terusan memframing dengan masyarakat. Kemudian masyarakat gua juga tahu, dia juga yang datang sampai UGM, gua juga tahu dia juga yang duduk sama Jokowi, gua juga ada di lokasi pada saat dia demo ke rumah barunya Jokowi. Gua tahu, itu semuanya tahu. Itukah yang dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang kebenaran? Bang Agri, Itukah yang dibilang kebenaran? Bang Agri, Itukah yang dibilang kebenaran? Bang Agri, diskusinya Salut sih sama Bang Agri. Itu Bang Agri ya, debat sama Bu Kurnia. Itu Bu Kurnia itu oktavnya kalah sama oktavnya Bang Agri. Bang Agri ini suaranya melengking, teman-teman. Menusuk sampai ke gendang telinga. Demokrasi yang ibu mau seperti apa? Itu demokrasi versi ibu. Tinggi sekali pokoknya suaranya Bang Agri ini. Aduh. Sampai batuk mau niruin, teman-teman ya. Coba aku mau intip dulu Bang Agri, apakah Bang Agri ada di Rakernas PSI, teman-teman. Mana ya mereka? Ya. Kok nggak ada ya? Ini Rakernas PSI, teman-teman. Ya, saya mau cari lihat di mana ya Opung Parbela, di mana ya Bang Agri Fanani, ya. Katanya mereka terlambat dan tadi aku teleponan sama Bang Agri Fanani, teman-teman. Beliau telepon dan ya kita sedikit berbicara lah, sharing-sharing, teman-teman ya. Dan mereka mengatakan mereka lagi berada di Makassar. Sayang sekali, teman-teman. Saya pengen banget ke sana. Padahal cuma dekat, entah 30 menit sampai ke Makassar ya. Dari Manado kalau naik pesawat 30 menit tanpa 45 menit, teman-teman ya. Sampai karena dekat kan sama-sama satu Sulawesi, teman-teman. Tapi saya katakan, kami bukan buzzer, kami itu kere. Ya. Nah, jadi mereka sekarang menghadiri Rakernas yang ada di sana, teman-teman ya, bersama dengan pendukung Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi akan datang, tapi masih tentatif, teman-teman ya. Nah, di acara debat head to head semalam juga itu ada adegan wayang lah dari Mas Roy Suryo dari beberapa kesempatan ya. Kita tahu lah ada adegan wayang, tapi wayang itu kali itu menyinggung soal toyol. Tapi ada adegan juga dari Mas Agri Fanani yang tidak mau kalah, yang kemudian memperagakan sebagai seorang dokter langsung kemudian Mas Roy gadungan dokter gadungan. seru Pak, kita coba sama-sama kita lihat ya. Kalau tadi masih wayang. Agri Fanani ketua YTN buat resiko kepanasan katanya. Penelitiannya dianggap seperti istri Roy hamil, tapi pemeriksaan USG-nya dengan membawa foto perut hamil istrinya saja, bukan yang dibawa ke dokter fisik istrinya. Kita Kalau Dokter apa Mas Agri? Dokter apa nih? Ini dokter gadungan ini. Dokter apa nih Mas Agri? Ini dokter gadungan ini. Ini nggak boleh nih. Ini dokter gadungan. Ini buat masyarakat, ini dokter gadungan. seluruh rakyat Indonesia, gelarmu apa, gelarmu? 270 juta penduduk rakyat Indonesia. Pernah gelar nggak? Oke. Pernah bergelar apa Ini, ini apa ini? Pernah bergelar apa? Nah, ini show, it's part of the ini show. adalah Iya. contoh foto orang hamil. Ini dokter Apa gadungan. yang dilakukan Mas Roy hari Dokter ini gadungan. dan kawan-kawan Nggak adalah bisa. beliau memeriksakan istrinya ke dokter. Nggak bisa. Itu adalah membawa ini, tidak membawa
membawa istrinya. Nah, kemudian apa yang dicek? Gambar. Hari ini terjadi. Hari ini yang menghebohkan Indonesia ini terjadi. Nah, dia cek perutnya. Dia cek perutnya. Ya. Kemudian dia sudah langsung mengambil kesimpulan. Oh, bayinya sungsang. Oh, kakinya cuma satu, cacat. Oh, muter-muter terus. Ini yang terjadi. Hiruk pikuk seluruh Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto. Foto postingan Dian Sandi, foto kopi yang sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Yang sampai dari ini ribut-ribut terus. Nah, kemudian apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia akan dibuat hiruk pikuk seperti Roy Suryo? Ya itulah teman-teman ya. Jadi ya kita bisa melihat keseruan bagaimana Pak Agri Fanani. Yang ini adalah kali kedua ya ketua dari YouTuber Nusantara itu diundang ke acara televisi di CNN, acara debat head to head, yang dimana saya pikir dengan narasi yang dibawakan oleh Bang Agri dengan nadanya yang tinggi juga itu bisa mengganggu lah orang lain untuk bicara. Biasanya Mas Roy kan suaranya tinggi kan teman-teman ya. Nadanya kan tinggi, Mas Roy kalau bicara itu nadanya tinggi. Tapi Bang Agri Fanani lebih tinggi. Makanya dalam adegan wayang, ketika memperagakan adegan wayang, kemudian Bang Agri langsung potong dengan adegan dokter-dokteran ya. Kalian ngaku ya, yang masih kecil pernah main dokter-dokteran ngaku. Ya enggak sih teman-teman ya, tapi itulah yang kita masih lihat soal kegaduhan ijazah hari ini. Itu semakin hari semakin membawa YouTuber Nusantara untuk terjebak dalam arus tersebut. Ya karena kita semua tidak pungkiri bahwa selama ini konten-konten yang kita sajikan pada masyarakat itu adalah bagaimana kita ya membela lah dari kubu Pak Jokowi. Makanya kita disebut pendukung Pak Jokowi. Ya karena kita merasa terganggulah bagaimana seorang Pak Jokowi yang terus-menerus dituduh, dikata-katai seperti ini dan seperti itu oleh mereka yang hari ini menyebut diri mereka peneliti. Mas Roy Suryo, ada Bang Rismon Sianipar, dan ada Bu Tifa juga teman-teman. Tapi saya pikir mau kemana sih ujungnya ini? Saya tuh gimana teman-teman ya? Sejak adanya restoratif justice ya, dan juga dalam berbagai kesempatan pengacara Roy Suryo juga mengatakan bahwa ada pihak dari pendukung Pak Jokowi yang mencoba untuk memperdamaikan kliennya dengan Pak Jokowi untuk mendapatkan restoratif justice. Apakah itu yang dimau oleh masyarakat? Saya pikir ya banyak masyarakat yang akan kecewa. Mungkin jika terjadi restoratif justice antara pihak Roy Suryo dan Pak Jokowi. Memang ada upaya-upaya untuk mendamaikan, apalagi mendekati Lebaran. Ya, tapi saya pikir banyak masyarakat yang kecewa kalau misalnya hal itu terjadi. Di kubu Pak Jokowi membuka ruang itu untuk terjadi restoratif justice kepada siapapun. Ya, Pak Jokowi orangnya seperti itu kok teman-teman. Tapi di pihaknya Mas Roy Suryo juga bahwa mereka pengen bahwa untuk mereka bertarung di pengadilan karena mereka masih mempunyai keyakinan yang teguh sampai hari ini bahwa mereka akan menang di pengadilan dan ijazah Pak Jokowi akan terbukti palsu. Itu yang mereka yakini. Ya nggak ada salahnya kalau mereka mempunyai keyakinan seperti itu. Tetapi dalam debat semalam, pengacara Pak Jokowi mengatakan kalau memang mereka sudah mulai mempunyai keraguan dalam hati mereka bahwa Pak Jokowi, apa yang mereka lakukan hari ini adalah sebuah tindakan yang akan mendapatkan konsekuensi pidana kalau nggak salah teman-teman ya. Aku kalau nggak salah dengar, pokoknya kalau mereka udah mau sudah ragu bahwa ijazah Pak Jokowi itu ijazah palsu dan mulai meyakini bahwa yang mereka bangun selama ini adalah hal yang keliru, Pak Jokowi terbuka untuk restoratif justice ya. Apalagi katanya mendekati Lebaran kan teman-teman ya, minal aidin wal faizin lah teman-teman. Nah mulai dari situ ada statement dari Pak Jokowi juga bahwa Pak Jokowi juga menginginkan kalau memang nggak mau
Pak Jokowi juga menginginkan agar supaya itu berproses di pengadilan, agar supaya itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketika diketok palu hakim agar supaya tidak akan ada lagi Roy Suryo, Rismon, Tifa yang selanjutnya yang akan mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya, tapi saya percaya sih dengan pengaruh atau kekuatan politik Pak Jokowi yang begitu besar hari ini, itu sekalipun dari sisi ijazah Pak Jokowi yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap teman-teman. Dan kalau ada orang yang masih mempermasalahkan dan masih memfitnah dan mereka akan kena batunya, saya percaya jika tertutup pintu untuk mereka menyerang di bagian ijazah palsu, pasti akan hadir orang-orang, ini prediksi saya teman-teman, yang akan menyerang Pak Jokowi dari sisi yang lainnya. Ya, karena begitu luar biasanya pengaruh dan reputasinya Pak Jokowi sampai detik ini teman-teman. Akan ada lawan politik mungkin ya, lawan politik Pak Jokowi yang menyerang dari sisi yang lainnya. Aku nggak tahu dari sisi yang mana teman-teman. Tapi itulah, ujungnya ijazah palsu ini mau berakhir yang mana sih? Tapi kita nikmati aja prosesnya. Kita nikmati aja, yang penting ketua YouTuber Nusantara sudah head to head bersama dengan para tersangka hari ini. Ya, bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Ungkapkan perasaan kalian bagaimana jika terjadi restoratif justice kepada orang ini, atau apakah harus sampai di pengadilan? Bagaimana pendapat kalian? Kita buka ruang diskusi publik. Saya pamit, see you next video and God bless.